Yes, dan selamat datang di channel Silvan Amzarana. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa buat subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, kali ini kita akan mengutak-atik lagi. Kalau kemarin kita udah utak-atik OBS dan Streamlabs, sekarang kita mau coba utak-atik YouTube Studio ya. Karena menurut gua ini mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu juga. Ini ada settingan supaya live streaming kalian tuh nggak ngelak, khususnya di YouTube ya, kalau live di YouTube. Jadi nggak cuma settingan di OBS atau Streamlabs-nya doang, tapi ada juga settingan di YouTube Studio-nya ya. Dan untuk di platform lain kayak di Facebook atau mungkin juga nanti gua akan coba ke Twitch atau ke Nimo mungkin ya. Nanti akan gue coba juga, tapi sekarang kita concern dulu ke YouTube Studio ya. Oke, jadi kita langsung aja sekarang. Untuk masuk ke YouTube Studio itu kita harus masuk ke mode live dulu. Nah, kalau misalnya kalian mau live streaming, itu syaratnya verifikasi email ya, bukan 1000 subscriber ya. Karena banyak dari teman-teman gue juga yang gue belum 1000 subscriber, belum bisa live gitu. Nggak, salah coy. Jadi bukan 1000 subscriber, tapi kalian verifikasi email. Coba kalian verifikasi email kalian yang jadi channel YouTube. Nah, itu nanti akan terbuka fitur live streamingnya ya. Nah, kalau udah kebuka, kalian pergi ke sini, ke create ini, terus ke go live. Nah, nanti kita akan masuk ke YouTube Studio ya kan. Nah, di YouTube Studio ini ternyata kita bisa setting ya, bukan cuma setting judul atau caption ya, atau monetize-nya gitu. Jadi ini kita bisa edit judul yang pertama di atas nih. Ada judul, ada deskripsi, terus ada visibilitasnya, bisa di unlisted atau di public ya, kalau kalian mau yang bisa dinonton orang yang public ya. Ini karena gue mau ngetes kemarin nih live streaming, jadi gue di unlisted. Nah, terus kategori bisa kalian pilih, game title-nya bisa kalian ketik juga, misalnya main Valorant, tinggal ketik aja Valorant. Terus thumbnail-nya bisa kalian pilih juga yang custom, yang zip ya kalau bisa ya. Nah, terus playlist, setelah kalian live nanti videonya bisa masuk ke playlist. Nah, terus audiensnya kayak biasa pilih yang no it's not made for kid, dan yang lain-lainnya lah pokoknya gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini nggak terlalu penting sih. Terus ada juga fitur live chatnya. Nah, ini ada di enable live chat ya, terus bisa juga di slow mode sama allow live chat to replay, jadi bisa di replay ya. Nah, terus live redirect ini bisa kalian cobain aja, terus monetize-nya juga bisa di onin, bisa di offin ya. Cuma kita concernnya bukan ke situ. Nah, jadi untuk setting supaya live streaming kita tuh nggak ngelak ya, ini kalau udah kalian ubah judul dan lain-lain nih bisa kalian save ya. Nah, terus kalau udah, kita ke bawah sini nih, kita ke bawah sini. Nah, di stream setting ini ada pengaturan tersembunyi coy, kalau menurut gue ya, tersembunyi dia, curang nih, nggak ditunjukin. Oke, jadi yang pertama kita urutin dulu. Jadi ada stream key ya, biasa lah, ini ada default stream key ya kan. Ini buat kalian masukin kodenya ke OBS atau Streamlabs kalian. Jadi nanti tinggal di copy aja, atau kalau misalnya error kalian reset dulu ya kan, reset terus di copy gitu. Kalau misalnya ada error atau nggak muncul atau gimana, kalian reset aja terus di copy. Nah, terus sebelah kanannya itu ada enable DVR. Nah, DVR ini dia fitur yang penonton itu bisa narik mundur gitu kan. Kalau live itu harusnya ya sesuai dengan apa yang kita kerjakan sekarang gitu ya. Nah, kalau kita hidupin DVR itu mereka bisa tarik mundur ya. Misalnya tadi ketinggalan nih momen 10 menit yang lalu, nah mereka bisa tarik mundur gitu ya. Kalau nggak dihidupin ya nggak bisa, mereka nggak bisa tarik mundur. Jadi apa yang udah kelewat ya udah lewat gitu aja gitu, bener-bener live kayak nonton bola gitu lah ya. Oke, untuk 360 video ini bisa dihidupin, bisa dimatiin, tapi gue belum pernah coba sih 360 video. Mungkin harus ada kamera yang khusus atau gimana gitu ya. Jadi bisa dihidupin 360 videonya biar bagus gitu ya. Nah, terus ada add delay, kalian bisa delayin live streaming kalian, bisa 30 detik, bisa 1 menit. Bahkan kalau di Streamlabs itu bisa custom ya, kayaknya bisa 5 menit atau 15 menit gitu. Itu mungkin buat kayak streaming PUBG Mobile, kalau misalnya kalian open room atau custom room biar nggak stream snipe ya kan. Daripada kena stream snipe mending di delay gitu ya. Terus close caption, kalau misalnya kalian pakai bahasa luar, kalian bisa tambahin caption. Nah, yang paling penting nih di sebelah kiri nih. Ini ada stream URL kan, biasalah buat masuk ke OBS atau Streamlabs juga ya. Nah, di bawah sini guys, ini ada stream latency tuh. Kalau nggak di scroll sampai bawah banget tuh nggak kelihatan. Kalian mungkin ada beberapa dari kalian ada yang udah tahu, dan yang belum tahu dan nonton video ini ya selamatlah kalian gitu.
Ini ada stream latency. Jadi stream latency ini kalau kita lihat tanda-tanya itu delay antara kamera sama yang dilihat di viewers, ya kan? Jadi delay dari kita yang apa yang kita lakuin sekarang sama yang viewers lihat itu ini di pengaturannya di sini gitu ya. Normal has higher quality video and is best if you don't want to interact with your audience. Kita pilih normal latency, itu kualitas videonya akan lebih bagus, dan ini disaranin kalau misalnya lo nggak mau interaksi langsung dengan audience lo gitu ya. Karena ya kan delaynya nanti akan lumayan lama tuh ya latensinya. Jadi lo nggak bisa langsung jawab, atau kalau ada penonton lo yang nanya itu lo nggak bisa langsung jawab karena ya dia delay gitu. Mungkin ada sekitar 10-30 detikan gitu ya. Cuman keuntungannya adalah kalau lo pilih yang normal latency, makan data tuh sedikit men. Jadi lo nggak bakal patah-patah gitu ya. Mau lo streaming 720p pun pakai 30 Mbps kayak punya gua, itu lo nggak bakal patah-patah karena ya makan data itu sedikit karena dia latensinya normal gitu ya. Nih lanjutannya low if you want to interact in near real time. Jadi kita pilih yang low latency kalau misalnya kita mau interaksi hampir real time gitu, hampir secara live banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin ada Q&A atau ya yang lainnya, itu kita bisa pilih low latency. Cuma gue nggak saranin kalau misalnya internet kalian itu speednya rendah ya. Apalagi main FPS, internet speed rendah, kalian pilih low latency. Itu gue yakin sih begitu ketemu musuh langsung deh. Ketemu musuh langsung patah-patah. Nggak percaya lo cobain. Nah, atau yang terakhir lanjutannya and ultra low if you want high interaction and engagement. Atau kita pilih yang ultra low itu paling rendah latensinya jika kita pengen ada interaksi yang tinggi dan juga engagement ya sama viewers kita gitu. Mungkin yang ultra low latency ini kalau misalnya kalian fokus Q&A lah mungkin ya menurut gua, nggak main game. Karena kalau main game ya itu tadi pertimbangannya adalah kalau spek kita kentang ya kan, terus internet kita juga rendah, itu juga wah pasti ngelak banget. Gue udah coba sih di ultra low latency ini dengan settingan gua yang bisa kalian lihat di sini ya, 30 Mbps. Itu kalau main The Sims, waktu itu gue pernah live The Sims. Nah, kalian juga coba bisa lihat di sini. Itu kalau ultra low latency itu kalau nggak main game FPS dia bisa, Pak. 30 Mbps dengan settingan kayak punya gua itu bisa lancar. Ya walaupun agak sesekali sih gua temuin ya patah-patah sedikit tapi bisa. Nah ketika gue main Valorant, wah kacau pak. Di low latency aja kacau banget patah-patahnya. Banyak banget patah-patahnya gitu ya. Banyak freeze-nya. Jadi gue saranin kalau misalnya kita mau streaming game FPS kayak PUBG atau mungkin Mobile Legends juga yang gerakannya kan banyak tuh ya, pergerakannya banyak. Ya otomatis kita juga butuh data lebih banyak gitu kan. Kalau kita semuanya pas-pasan, internet kita pas-pasan, spek PC kita pas-pasan, kita pilih yang normal latency aja. Atau juga kita nggak terlalu mau bacain komen banget kan. Kita mau kasih lihat gameplay mungkin yang seru, yang asik, yang kita mabar gitu ya. Itu menurut gue di normal latency aja. Untuk main amannya ya, kalau kalian pengen kualitas live streaming kalian bagus. Tapi kalau misalnya kalian mau Q&A atau mau fokus engagement, nggak live streaming game FPS gitu ya, gamenya nyantai kayak main catur mungkin main catur, kalian bisa pilih yang low latency atau ultra low latency. Nah itu bakal hampir sama lah, paling selisihnya tuh 1-2 detik antara kalian misal ngomong A. Nah kalian ngomong A ini sama viewers kalian nonton atau denger kalian ngomong A itu paling cuma 1-2 detik kalau yang ultra low latency gitu ya. Kalau yang low latency mungkin 5-10 detik kan lah, yang normal ini 10 detik ke atas, bisa sampai 30 detik gitu. Oke, mudah-mudahan apa yang gue sampaikan sekarang singkat tapi mudah-mudahan kalian bisa dapet hikmahnya, hikmahnya. Dan yang belum tahu mudah-mudahan jadi tahu, dan yang udah tahu mudah-mudahan bisa ngasih tahu ke temannya lagi yang belum tahu ya. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Thanks for watching. See you next time. Peace out.